Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, saya dari kelas 11 Bahasa. Kali ini saya akan membuat video tentang isi novel serta ulasan tentang unsur-unsur intrinsik dari novel yang berjudul Hujan. Adapun isi dari novel ini adalah novel ini menceritakan tentang Esok dan Lail sebagai salah satu tokoh utama. Keduanya dipertemukan setelah gunung meletus pada tahun 2042. Efek letusan gunung yang dahsyat membuat seisi bumi menyisikan manusia dan tersisa sekitar 10% manusia. Esok yang memiliki nama panjang Soke Bahtera merupakan sosok anak muda yang pintar dan jenius. Saat usianya 16 tahun, ia pindah ke ibu kota untuk meneruskan sekolahnya dan ia berhasil membuat mobil terbang untuk pertama kalinya. Sedangkan Lail adalah sosok wanita sederhana yang tinggal di panti sosial sebagai relawan kemanusiaan dan mendapatkan pendidikan di sekolah perawat. Ia ternyata memiliki perasaan untuk Esok namun tidak dapat mengungkapkannya. Cerita ini menggunakan latar di tahun 2041 sampai 20150 yang berarti menceritakan kecanggihan teknologi di masa depan dan peran manusia akan digantikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Manusia juga semakin dimanja dengan berbagai teknologi yang sudah ada, seperti tidak perlu repot lagi memasak, menjahit, dan berbagai aktivitas lainnya. Konflik dari cerita ini adalah saat Lail akan memodifikasi ingatannya di pusat terapi syaraf dan ia ingin melupakan tentang hujan. Kemudian Lail menceritakan tentang kehidupannya dari terjadinya bencana alam sampai tiba di pusat terapi syaraf. Adapun unsur-unsur intrinsiknya adalah satu, tema. Di dalam novel ini terdapat berbagai macam tema, yaitu tentang persahabatan, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang melupakan, dan tentang hujan. 2. Tokoh dan penokohan. Lail, seorang gadis yang pemberani dan memiliki jiwa sosial. Dia juga seorang gadis yang pintar dan berbakat. Lalu ada yang namanya Elijah, seorang fasilitator yang menjalani tugasnya dengan jujur dan profesional. Lalu Esok adalah seorang ilmuwan muda yang paling terkemuka bahkan saat usianya baru 17 tahun. Maria, seorang gadis yang memiliki selera humor dan memiliki jiwa sosial. Ibu Lail, seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya. Bahkan hingga akhir hidupnya ia masih memberikan dukungan kepada Lail. Ayah Lail, seorang ayah yang sangat perhatian kepada anaknya. Wali kota, seorang public figure dalam keluarganya. Istri wali kota, seorang ibu yang menganggap Lail sudah seperti anaknya sendiri. Claudia, mudah bergaul dengan orang lain dan tidak membeda-bedakan teman. Ibu Suri, seseorang yang memiliki watak tegas kepada anak-anak panti. Penumpang kereta, tidak mau menuruti instruksi dari petugas atau memiliki sikap keras kepala. Ibu Esok, sosok ibu yang selalu mengajarkan yang terbaik untuk anaknya. Petugas kereta, lebih mementingkan keselamatan penumpang daripada keselamatan dirinya sendiri. Lalu marinir, memberikan penyuluhan terhadap pengungsi yang berhasil selamat saat terjadinya gempa. Petugas relawan, tidak egois dalam bertindak, memikirkan keselamatan penduduk. Lalu yang ketiga adalah alur. Alur novel ini yaitu alur maju mundur karena dimulai dengan keinginan Lail untuk menghapus memorinya tentang seseorang, kemudian kembali kepada kisah Lail saat berusia 13 tahun. 4. Latar waktu, pagi, siang, sore, dan malam hari. Latar sosial, cara bersikap dan berpikir seorang anak yang harus menjadi yatim piatu akibat bencana dahsyat di lingkungan pengungsian. Latar tempat, trotoar, stasiun kereta, kereta bawah tanah, ruangan kubik, taman kota, rumah Lail, toko kue, kolam air mancur, rumah sakit, panti sosial, sekolah keperawatan, markas organisasi relawan, stadion sepak bola, pengungsian, tempat latihan relawan, lubang tangga darurat, sebuah kota yang memiliki teknologi yang canggih. Lalu 5. Sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam novel ini yaitu sudut pandang orang ketiga. Contohnya dia, ia, dan nama orang. Dan yang terakhir adalah amanat. Selalu mensyukuri seperti apapun anugerah Tuhan. Sesungguhnya bukan melupakan yang jadi masalahnya, tetapi menerima. Barang siapa yang bisa menerima, maka dia akan bisa melupakan. Tetapi jika dia tidak bisa menerima, dia tidak akan pernah bisa melupakan. Apapun yang terjadi, peluklah erat-erat, karena itulah hidupnya. Lalu ada nilai-nilai yang terkandung dalam novel Hujan ini adalah nilai-nilai moral. Hubungan manusia dengan Tuhan terdiri dari tawakal dan bersyukur. Hubungan manusia dengan manusia, tolong-menolong, persahabatan, penyayang, pemberi motivasi, berbudi pekerti baik, pemberi nasihat, dan perhatian. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, pantang menyerah, berpendirian teguh, dan berhati tulus. Hubungan manusia dengan alam sekitar,
Tumbuh rasa ingin menjaga keseimbangan alam dan memuji keindahan alam. Nilai-nilai sosial. 1. Tanggung jawab. Kutipan novel, tenda-tenda didirikan marinir di halaman rumah sakit 2 jam setelah gempa. Pasukan militer itu mengagumkan. Mereka juga kehilangan keluarga, kerabat, dan rumah. Tapi dari barak militer mereka menyebar ke seluruh kota. Mereka bekerja cekatan membantu apa saja sepanjang sore. Prioritas pertama adalah membantu rumah sakit. Lalu nilai kesopanan atau keramahan. Kutipan novel, 2 penumpang laki-laki saat melihat Lail dan ibunya masuk berdiri memberikan tempat duduk. Terima kasih, Lail dan ibunya segera duduk. Yang ketiga, kasih sayang. Kutipan novel, ibu esok memegang lengan Lail, menatap Lail, esok menyayangimu, dia menganggapmu lebih dari seorang adik. 4. Gotong royong. Kutipan novel, masih ada ribuan tubuh yang belum dievakuasi dari balik bangunan. Segesit apapun alat berat bekerja, mereka tidak bisa menangani semuanya dalam waktu cepat. Bau busuk itu membuat kota tenggelam oleh kesedihan mendalam. Masker kembali dibagikan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.